Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu bersalawat kepada Rasulullah dengan berucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya Abdi Aramiko, mahasiswa dari kampus YIN Takengon dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video kali ini, saya akan menceritakan beberapa kisah sirah nabawiyah. Di antaranya ialah 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Selanjutnya, sejarah pengharaman minuman beralkohol, kisah Abu Bakar dicela dan senyum Rasulullah, kesederhanaan dan kelembutan Rasulullah, Rasulullah bersedia dihukum menggantikan budak yang ketakutan dihukum tuannya. Dan yang terakhir ialah Fatimah meminta pembantu kepada Rasulullah. Yang pertama ialah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Di antaranya ialah Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'id, dan Abu Ubaidah bin Zarrah. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Yang kedua ialah sejarah pengharaman khamar. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang pertama kali menyinggung tentang minuman keras. Allah belum secara tegas mengharamkan minuman keras, namun masih berupa sebuah isyarah. Mereka menyampaikan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya, terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi mereka. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa sebab turunnya ayat ini ialah karena doa Umar bin Khattab. Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Khattab, ia menceritakan bahwa ketika turun ayat pengharaman khamar, ia berdoa, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami masalah khamar sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat ini. Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat itu kepadanya. Maka ia pun berdoa lagi, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai masalah khamar ini sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk." Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, maka ia pun berdoa pula, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai khamar ini sejelas-jelasnya." Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah yang artinya, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamar dan judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 91. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut. Dan ketika dibacakan itu, sampai pada kiamat, maka berhentilah kamu dari melakukan perbuatan itu. Umar berkata, kami berhenti. Ini ada juga sejarah pengharaman khamar yang selanjutnya. Yang ketiga ialah kisah Abu Bakar dicela dan senyum Rasulullah. Terdapat sebuah riwayat yang dicatat Imam Ahmad
tentang seorang yang mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq. Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, Sa'id bin Abi Sa'id menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah. Dikatakan bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki mencela Abu Bakar. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Kejadian itu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terheran-heran dan tersenyum. Kemudian, ketika Abu Bakar mulai banyak menanggapi atau membantah sebagian perkataan celaan laki-laki tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan berdiri pergi. Abu Bakar pun menyusul Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, orang itu mencelaku. Engkau hanya duduk. Ketika aku membantah sebagian perkataannya, engkau berdiri, pergi dan marah." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya ada malaikat bersamamu yang akan membantahnya untukmu. Ketika kau mulai membantah sebagian perkataan celaannya, setan datang. Aku tidak akan pernah mau duduk bersama setan." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, ada 3 hal yang menjadi hak seorang hamba. Yang pertama, tidaklah seorang hamba yang terzalimi dengan kezaliman, lalu dia pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah pasti menenangkannya dengan pertolongannya. Yang kedua, tidaklah seorang yang membuka pintu pemberian atau kedermawanan yang dia harapkan dapat menjadi penyambung silaturahim atau persaudaraan, kecuali Allah pasti tambahkan harta yang banyak kepadanya. Yang ketiga, tidaklah seorang yang membuka pintu permintaan yang diharapkan untuk mendapatkan banyak harta, kecuali Allah Azza wa Jalla pasti tambahkan kekurangan kepadanya. Imam Ahmad, sudah barang tentu setiap manusia pasti mengalami marah. Ada yang menampilkan, ada pula yang menahannya. Akan tetapi, Nabi menganjurkan kita untuk menahannya, bahkan menghadiahinya surga bagi orang yang berhasil menjaga amarahnya. Yang keempat, Rasulullah bersedia dihukum menggantikan budak yang ketakutan dihukum tuannya. Suatu ketika, Rasulullah pergi ke pasar dengan membawa uang 8 dirham. Ia bermaksud untuk membeli beberapa bahan makanan dan kemudian rumah tangga lainnya. Ketika berada di tengah pasar, Rasulullah melihat ada seorang budak perempuan yang sedang menangis tersedu-sedu. Rasulullah langsung menghampiri orang tersebut dan bertanya, "Apa yang terjadi hingga menyebabkan engkau menangis?" Setelah bercakap-cakap dengan budak perempuan tersebut, Rasulullah baru tahu kalau dia menangis karena uang majikannya hilang sehingga ia tak bisa membeli belanjaan. Jumlah uang milik budak perempuan yang hilang tersebut ialah 8 dirham. Mendengar keluh kesah budak perempuan itu, tanpa pikir panjang Rasulullah langsung memberikan uangnya, yang 8 dirham itu untuk budak tersebut. Tidak mengapa dirinya tidak jadi membeli barang belanjaan, asal budak perempuan itu berhenti menangis, bisa berbelanja, dan tidak dimarahi majikannya. Demikian pikir Rasulullah. Namun dugaan Rasulullah meleset. Ternyata budak perempuan tersebut tetap menangis meski uangnya yang hilang sudah kembali. Diganti Rasulullah lantas bertanya kembali kepada budak tersebut, apa yang sebetulnya terjadi kepadanya? Apa gerangan yang terjadi kepadamu? Bukankah uang majikanmu yang hilang telah kembali? Merujuk buku Samudra Keteladanan Rasulullah, budak perempuan menjawab bahwa kehilangan uang membuat dirinya jadi terlambat berbelanja, pulang ke rumah dan memasaknya.
Dia takut kalau majikannya marah karena keterlambatannya itu. Rupanya hal itulah yang membuatnya terus menangis. Rasulullah tidak pernah setengah-setengah ketika membantu seseorang. Rasulullah akhirnya mengantarkan budak perempuan tersebut ke rumah majikannya setelah membeli beberapa kebutuhannya. Jika majikannya marah, maka Rasulullah yang akan pasang badan untuk budak perempuan tersebut. Begitupun jika majikannya hendak mencambuknya, maka Rasulullah akan bersedia menjadi orang yang menggantikannya. Begitulah tawaran Rasulullah yang akhirnya membuat budak tersebut tidak menangis lagi. Apa yang dilakukan Rasulullah kepada budak perempuan tersebut ternyata membuat sang majikan luluh hatinya. Sang majikan tidak jadi marah ataupun mencabuk budaknya yang terlambat. Malah dia memerdekakan budaknya itu karena kagum dengan sikap Rasulullah. Tidak hanya itu, sang majikan juga akhirnya masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah 8 dirham yang sangat berkah karena bisa mengganti uang yang hilang, memerdekakan budak, dan membuat sang majikan memeluk agama Islam. Demikianlah cara Rasulullah membantu seseorang, tidak setengah-setengah. Di samping itu, Rasulullah juga mengorbankan kepentingannya demi kepentingan orang lain. Beliau memberikan uang 8 dirhamnya yang semula untuk membeli kebutuhannya kepada seorang budak perempuan yang kehilangan uang. Selanjutnya ialah kesederhanaan dan kelembutan Rasulullah. Dari Abu Hurairah, beliau berulang kali mengarahkan jarinya ke mulut sembari mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya tidak pernah merasa kenyang dalam 3 hari berturut-turut karena memakan roti gandum. Hingga beliau berpisah dengan dunia. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Bukan hanya itu, keluarga Nabi juga pernah tidak memasak apapun selama sebulan dan hanya mengonsumsi kurma dan air putih. Aisyah mengatakan, sesungguhnya kami keluarga Muhammad pernah selama sebulan tidak menyalakan api atau tidak memasak apapun kecuali kurma dan air. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Kesederhanaan Nabi Muhammad SAW juga ditunjukkan ketika dirinya tak berat hati memberikan pun yang masih tak berat hati memberikan apapun yang masih dimilikinya kepada orang lain. Pada saat itu, ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi rumah Muhammad dan berkata, "Wahai Nabi, aku datang kemari membawa pesan dari ibuku yang meminta ini dan itu." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Maaf, hari ini aku tidak memiliki apapun." Kata ibuku, "Pakaian yang sedang engkau kenakan juga boleh," ujar anak laki-laki itu. Tanpa menolak, Rasulullah pun memberikan pakaian yang dia kenakan satu-satunya dan menyerahkannya kepada anak tersebut. Lantas, anak laki-laki tersebut pun tersenyum puas dan pulang tanpa tangan kosong. Selain kisah tersebut, Nabi Muhammad SAW juga pernah tidur beralas tikar yang dilihat langsung oleh sahabatnya, Umar ibn Khattab. Bentuk kesederhanaan lainnya ialah ketika Nabi Muhammad datang ke Aisyah dan melihat potongan kue, lalu mengambilnya, mengusapnya, dan memakannya. Beliau pun bersabda, "Berlaku baiklah kalian kepada serpihan nikmat-nikmat Allah, jangan kalian menyanyiakannya. Jika ia hampir hilang dari suatu kaum, ia kembali kepada mereka." Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas bin Malik. Kemudian, kisah kelembutan Rasulullah terhadap pendeta Yahudi. Ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya, seorang pendeta Yahudi bernama Zaid bin Sa'nah masuk menerobos saf, lalu menarik kerah baju Rasul dengan keras seraya berkata, "Bayar utangmu, wahai Muhammad. Sesungguhnya keturunan Bani Hasyim adalah orang-orang yang selalu mengulur pembayaran utang." Umar bin Khattab langsung berdiri dan menghunus pedangnya. "Wahai Rasulullah, izinkan aku menebas batang lehernya." Rasulullah pun berkata, bukan berperilaku kasar. Seperti itu, aku menyuruhmu.
Aku dan Yahudi ini membutuhkan perilaku lembut. Perintahkan kepadanya agar menagih hutang dengan sopan dan anjurkan kepadaku agar membayar hutang dengan baik. Tiba-tiba pendeta Yahudi itu berkata, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, aku datang kepadamu bukan untuk menagih hutang. Aku datang sengaja untuk menguji akhlakmu. Aku telah membaca sifat-sifatmu dalam kitab Taurat. Semua sifat itu telah terbukti dalam dirimu, kecuali satu yang belum aku coba, yaitu sikap lembut saat marah. Dan baru membuktikannya sekarang. Dan aku baru membuktikannya sekarang. Oleh sebab itu, aku bersaksi tiada yang wajib disembah selain Allah. Dan sesungguhnya, engkau, wahai Muhammad, adalah utusan Allah. Adapun piutang yang ada padamu, aku sedekahkan untuk orang muslim yang miskin. Itulah kemuliaan akhlak Rasulullah sang teladan yang telah dipuji Allah sebagai nabi dengan akhlaknya berada di atas semua akhlak yang agung. Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 3. Yang terakhir ialah Fatimah meminta pembantu kepada Rasulullah. Dikisahkan pada suatu malam, Fatimah mengadu kepada Rasulullah bahwa ia terlalu lengah dengan urusan rumah tangganya. Diriwayatkan, yang paling menguras tenaganya adalah alat penggiling roti yang ia gunakan. Kemudian ia pun meminta agar ia diberikan pembantu supaya bebannya bisa berkurang. Mendengar permintaan sang anak, Rasul pun memberikan solusi dan nasihat. Rasul memerintahkan Fatimah untuk berzikir ketimbang memiliki pembantu. Dari Ali, ia berkata, Fatimah telah mengadu kepadaku tentang kedua tangannya yang capek membuat adonan dari tepung gandum. Lalu aku berkata, jika kamu datang ke bapakmu, maka mintalah pembantu kepadanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian berdua aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik untuk kalian daripada seorang pembantu? Jika kalian hendak mendatangi kasur kalian, maka ucapkanlah 33 kali tahmid, 33 kali tasbih, dan 34 kali takbir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah keluhan dan rasa lelah yang bisa dilawan dengan berzikir kepada Allah sebelum tidur. Itu lebih baik dibandingkan kita harus memperkerjakan pembantu. Dari kisah ini juga dapat kita pelajari bahwa menjelang waktu tidur lebih baik kita isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Niscaya hati akan terasa lapang. Semua yang terjadi dipasrahkan kepadanya, maka ketika bangun tidur pun akan lebih merasa tenang. Dengan begitu, rasa lelah selama seharian pun bisa teralihkan. Kemudian, setelah tidur, badan kita diharapkan bisa lebih bugar dan bisa beraktivitas produktif lagi di hari esoknya. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Jadi itulah beberapa kisah sirah nabawiyah. Mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.